Oke, di sini saya akan coba untuk sedikit menjelaskan mengenai proyek akhir dari mata kuliah basis data lanjut. Untuk proyek kami menggunakan sebuah topik mengenai sentimen analis sebuah tweet di dalam aplikasi Twitter. Jadi aplikasi ini merupakan sebuah proses menganalisis sebuah teks digital untuk menentukan apakah nada emosional yang diketik atau yang terkandung dalam pesan tersebut itu bersifat negatif, netral, atau positif. Aplikasi ini dibuat dengan menggunakan bahasa pemrograman PHP untuk bagian depannya, sebuah webnya, dan bahasa atau sebuah framework Flash dalam bahasa Python. Ini untuk mengatur API untuk request ke proses sentimennya. Kemudian ada database utama yang kami gunakan, yakni ada Cassandra DB untuk proses scraping dan sentimen, dan MongoDB untuk tempat histori sentimen. Jadi Cassandra DB ini akan berjalan di dalam Flash Python-nya, sedangkan yang MongoDB ini akan berjalan di dalam PHP-nya. Dan tidak luput juga ada tools pembantu yang dipakai untuk proses misalnya training machine learning untuk mengambil sentimennya dan proses scraping-nya. Seperti Apache HBase ini untuk proses training machine learning dan scraping, ada Twitter API untuk mengambil atau meminta tweet dari aplikasi Twitter, dan ada TweetPy ini untuk sebagai perantara antara Python dengan Twitter API. Untuk alur aplikasinya sendiri, ini ada sebuah tampilan web yang ada dua input, yakni keyword tweet dan berapa banyak mau tweet yang akan dianalisis. Jadi akan diinputkan dua inputan ini. Setelah klik cek, maka PHP akan merequest dari atau merespon dua inputan ini dan dikirimkan ke dalam Flash untuk Python. Dan di Python ini akan request ke sebuah Twitter API melalui TweetPy. Setelah Twitter atau tweet ini didapatkan dari API ini akan dikembalikan lagi ke Flash, kemudian diinsert ke dalam Cassandra DB untuk disimpan dulu dengan sentimennya masih 0. Kemudian akan dilakukan proses sentimen. Setelah proses sentimen selesai, data yang sebelumnya diinsert di Cassandra DB akan diupdate dengan data sentimen yang baru. Sebelumnya waktu diinsert ini sentimennya masih 0, sedangkan waktu diupdate sentimennya sekarang sudah ada isinya atau sudah berhasil diketahui apa sentimen yang tepat, negatif, netral, atau positif. Setelah itu dia akan masuk dalam result. Di result ini yang pertama akan disimpan ke MongoDB. Jadi result ini sudah masuk ke dalam PHP. Jadi sentimen ini akan dikembalikan ke PHP dari Python, ini dikembalikan ke PHP, disimpan ke dalam MongoDB, kemudian akan ditampilkan dalam sebuah detail sentimen. Kemudian untuk struktur project dalam aplikasi ini, karena di sini menggunakan dua bahasa yang berbeda, yakni PHP dan Python, akan ada dua folder, master folder di sini yang namanya adalah API dan sebuah web. Untuk API ini dia akan memproses sebuah API ke dalam sebuah API Twitter API dengan bahasa Python yang ada di sini. Sedangkan yang web ini sudah masuk dalam PHP untuk tampilannya. Untuk aplikasinya sendiri, untuk menjalankan terlebih dahulu sebuah aplikasi ini, kita harus menjalankan sebuah API-nya ini dulu. Karena ini bahasanya merupakan Python, maka menjalannya juga harus pakai konsol yang ada di sini. Dan jangan lupa untuk sebuah Cassandra DB ini harus sudah aktif. Di sini saya menggunakan Docker untuk mengaktifkan Cassandra DB-nya. Dan MongoDB harusnya juga sudah aktif. Ini untuk menjalaninya bisa ketikkan py.api atau Python api.py. Ini akan menjalankan sebuah server dari Python Flash ini.
Nah, setelah dia muncul seperti ini, artinya server sudah berjalan. Kemudian kita aktifkan sebuah SAM di sini untuk menjalankan web servernya, masuk ke dalam web servernya. Nah, ini adalah tampilan awal. Sini ada sama seperti tadi, ada sebuah keyword tweetnya yang mau dicari dan berapa banyak yang akan didapatkan. Dan di sini ada sebuah filter, mau ngefilter netral, positif, atau negatif, atau semuanya. Salah satu juga bisa. Tapi kalau misalnya tidak milih apapun, dia akan ditolak. Misalnya seperti ini. Misalnya seperti ini, resesi, how much-nya 10. Di sini saya nggak milih apa-apa. Saya klik cek. Nah, di sini akan keluar pesan yang bertuliskan choose one of the sentiment result. Jadi kita harus pilih salah satu atau lebih ya, salah satu atau lebih dari filter sentimen yang ada di sini. Jadi contoh lagi, misalnya saya mau cari yang negatif saja. Oke, di sini dia tidak ada atau tidak ditemukan sebuah sentimen yang bersifatnya hanya negatif. Karena tadi saya pilihnya hanya yang negatif. Di sini seperti ini. Untuk resesi yang jumlahnya 10 sini ternyata dia tidak ada yang negatif. Kalau misalnya saya naikkan dari 100 dan saya filter yang negatif saja. Nah, di sini dia akan dapat 5 tweet yang bersifat negatif. Dan yang kita lakukan yang di sini akan tersimpan di dalam sebuah history sentimen. Ada fitur yang di bawah sini dengan tombol warna kuning. Kalau kita klik di sini ada tiga result sentimen yang sudah berhasil dilakukan. Yang barusan kita lakukan adalah ini jam 7:34 menit. Kalau saya klik kembali, ini adalah yang nggak ada tadi. Coba kita cek yang ini dan kita dapat yang barusan kita lakukan. Yang negatifnya ada 5. Misalnya yang negatif saya nggak mau masukin. Dan sini how much-nya saya masukin 100. Klik cek. Nah, di sini dia akan dapat total tweet yang ditemukan adalah 96 dari 100 yang dicari. Artinya ada 4 tweet yang bersifat negatif tapi dihilangkan atau di-hide. Jadi sini hanya ditampilkan sebuah tweet yang bersifat netral dan positif saja. Ini adalah hasilnya. Kalau misalnya saya klik salah satunya seperti ini, dia akan tampil ke halaman detailnya seperti ini. Untuk fitur history sentiment ini sendiri, sebenarnya ini bisa di clear history atau akan hilang dalam waktu 10 menit ke depan. Jadi kalau misalnya ini 7:34, artinya dia akan hilang dalam waktu 7:44. Sedangkan yang ini dia akan hilang dalam 7:48. Dan seperti itu. Kalau misalnya kita ingin clear langsung bisa klik tombol clear yang di sini. History clear. Kalau kita cek dia akan kosong kembali. Nah, bagaimana cara kita untuk dapat masuk ke dalam history yang tadi? Nah, itu harus kita hafal atau kita catat history ID history sentiment yang muncul di dalam sini. Ini kan ada ID sentiment. Jadi kita harus hafalkan atau kita catat supaya bisa masuk kembali ke dalam tampilan result history kita. Misalnya sini saya sudah copy yang ini. Coba kita search dan ini adalah tweet yang kita sentimen paling terbaru. Ada 100 tweet tetapi ditemukan 96 karena kita filter netral dan positif. Oke, seperti itu untuk sebuah project kami yang kita buat mengenai sentimen analis Twitter. Cukup simpel. Bagian depannya saja, belakangnya tidak tahu. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.